Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, rekan-rekan sahabat dakwah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memasuki ke bulan Ramadan yang terakhir. Sering sekali kita mendapatkan problematika di tengah-tengah umat bahwa sirkulasi permasalahan yang terbesar di tengah-tengah masyarakat adalah kurang dan minimnya orang bermusyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para sahabat untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat melalui ayat Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Wahai Rasul, hendaklah engkau bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan apa yang menjadi kebutuhan. Bahkan hatta fi hawaijil bait, kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu butuh terhadap musyawarah. Ketika Rasul memimpin pasukan perang, tentu beliau menentukan siapakah qaid yang ada di garisan terdepan sebagai garda pelindung umat Islam. Di dalam urusan kepemerintahan, Rasul juga bermusyawarah dengan para ahli-ahlinya supaya bisa apa yang dipimpin oleh Rasulullah sebagai negara yang sangat rahmatan lil alamin. Maka para pemirsa, berbicara tentang aspek masyarakat, perlu kita ketahui bahwa yang menjadi unsur persatuan dan unsur kebersamaan adalah memutuskan perkara dengan musyawarah. Imam Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengatakan tipikal manusia ada 3 hal. Yang pertama adalah seseorang dianggap orang ketika dia yang pertama adalah lahu ra'yun shaibun wa yushawiru. Ia memiliki pendapat yang sangat benar, ia ahli dalam memutuskan perkara, tetapi dia juga punya ahli dalam hal untuk bermusyawarah dengan yang lain. Ia punya pendapat-pendapat yang sangat bagus, lalu dengan pendapatnya ia bisa membuat skema apa yang akan dijadikan target ke depannya. Tetapi juga dia bisa bermusyawarah dengan yang lain untuk memintakan pendapat. Apakah pendapat yang ia punya sudah bisa digunakan oleh orang lain setempat ataukah tidak? Maka orang yang pertama ini adalah orang yang betul-betul dianggap orang, karena dia adalah orang yang memiliki pandangan dan memiliki pendapat yang benar, dan ia mau bermusyawarah untuk perkara umat. Bagian yang kedua pemirsa adalah nisfu rajulin, setengah manusia. Tidak dikatakan manusia sempurna, tetapi setengah manusia. Siapakah yang dimaksud dengan nisfu rajul ini adalah ada 2 pendapat. Yang pertama, lahu ra'yun shaibun, ia memiliki nalar pendapat yang benar, walakin la yusawiru, akan tetapi dia tidak ingin bermusyawarah. Punya pendapat yang benar, punya gagasan dan tekad yang kuat untuk menghasilkan kesimpulan yang baik di dalam menentukan satu perkara, tapi sayang beribu sayang ia tidak ingin bermusyawarah dengan yang lain. Merasa pendapatnya yang paling bagus, merasa pendapat dia yang paling benar, dan merasa pendapat ia yang paling diunggulkan di atas orang yang lain. Dia tidak ingin bermusyawarah. Kalau dalam istilah bahasa kitanya, dalam orang Sunda sering kita kenal saku maha aing bae. Itu orang yang dianggap setengah kemanusiaannya. Atau orang yang nisfu rajul juga adalah orang yang ketika ia la yushawiru wa yushawiru, orang yang mau musyawarah walakin laisa lahu ra'yun shaib, ia tidak memiliki pendapat yang benar. Dalam benak hatinya dia ingin bermusyawarah untuk memutuskan perkara umat, ingin bermusyawarah menentukan satu jajakan pendapat, tapi sayang dia tidak memiliki gagasan, pendapat yang ia gaungkan. Maka ia dikategorikan sebagai nisfu rajulin, setengah daripada perbuatan, setengah yang dianggap kemanusiaan. Tapi yang ketiga yang paling parah adalah la syai'a, keberadaan di dalam agama dan secara strata sosial masyarakat. Ia tidak dianggap sebagai orang yang bijaksana ketika dia memiliki satu
laisa lahu ra'yun wa la yusawir. Pada mulanya dia tidak memiliki pendapat, tidak memiliki gagasan, tidak memiliki pendapat yang bisa dia untungkan untuk diri dia dalam menyelesaikan satu persoalan, dan juga dia tidak mau bermusyawarah. Itulah 3 pembagian berbicara tentang strata sosial di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang dianggap seseorang yang sempurna dengan pemikiran dan dia juga mau bermusyawarah. Ada orang yang dianggap setengah nilai sosial kurang bijaksana lantaran orang itu tidak memiliki sifat ingin bermusyawarah, atau orang itu merasa benar dengan pribadinya dan pemikirannya tetapi tidak ingin bermusyawarah dengan orang lain. Tapi jangan sampai jadi orang yang ketiga yang sangat-sangat parah di mata agama, yaitu mereka-mereka yang tidak punya pikiran dan gagasan, juga tidak ingin bermusyawarah. Dari ketiga poin itu, mari kita simpulkan, ketika kita melakukan satu perkara, ketika kita menentukan satu hukum, ketika kita menentukan satu kebijakan, maka hendaknya kita bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih paham, sekalipun perkara yang diputuskan akan membuat kita kurang nyaman dan kurang lega. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita karena satu, orang merasa benar dengan pendapatnya masing-masing, dan yang kedua, tidak punya pendapat tetapi dia ngotot dan tidak ikut kepada pendapat yang benar. Maka sebaiknya untuk menghasilkan masyarakat yang madani di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang penuh dengan intelektualitas sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bermusyawarah dengan para sahabat di dalam jajakan urusan pemerintahan, di dalam urusan peperangan, di dalam urusan ibadah, dan di dalam urusan-urusan sosial ataupun individu yang itu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Pada intinya, ketika satu masyarakat ingin dikatakan sebagai masyarakat yang madani, hendaklah kita bermusyawarah, hendaklah kita mengikuti aturan-aturan sekalipun pendapat yang kita kemukakan adalah pendapat yang tidak diakui oleh orang lain. Itu yang mungkin menjadi hal yang harus kita pelajari para pemirsa sekalian. Kemudian para pemirsa sahabat Darul Ikhlas TV dimanapun Anda berada, karena sekarang ini 1 bulan penuh terasa Ramadan sudah kita laksanakan. Kalau guru kami saat dahulu mengatakan, Profesor Ki Haji Sukron Makmun BA selalu mengatakan, anggaplah bahwa bulan Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini, anggaplah seakan-akan dan seolah-olah bulan Ramadan yang terakhir kita rasakan. Ketika bulan Ramadan yang saat ini kita anggap sebagai bulan terakhir Ramadan yang kita rasakan, semestinya berarti kita sudah memikirkan, oh, andaikan bulan Ramadan depan kita tidak sampai bertemu lagi, maka di bulan Ramadan saat ini kita jadikan momentum sebagai memperbanyak ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa. Hubungan kita strata sosial dengan manusia jangan sampai kita hinakan dengan kejelekan kita kepada sesama. Dan melalui event ini, sebulan penuh dengan bulan yang sangat rahmat dan penuh barokah, masuk kepada bulan Syawal, saya mewakili keluarga besar Sivitas Akademika Pondok Pesantren Darul Ikhlas mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf dan mohon maaf lahir dan batin kepada para pemirsa semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas apa kekurangan yang kami lakukan di dalam semuanya tentang keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ikhlas. Mohon dimaafkan yang seluang-luangnya. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.